Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas biologi semester 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis materi SMP atau MTS kelas 8, KD 3.12 dan 4.12. Kelompok 1 beranggotakan yaitu saya sendiri Retna Ayuningsih dan Ikvina Akmala Rizky serta Lisma Yunita. Kompetensi inti KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI 4 yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasar yaitu 3.12 adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata, serangga, dan prinsip kerja alat optik. Kemudian KD 4.12 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Kemudian, indikator pencapaian pada KD 3.12 yaitu ada 4. Pada 4 jam pembelajaran, yaitu 4 kali 40 menit. Pada 3.12.1 menjelaskan hukum pemantulan yang diperoleh melalui percobaan. Pada 3.12.2 menjelaskan hukum pembiasan yang diperoleh berdasarkan percobaan. Yang ketiga, titik 13.3 mendeskripsikan proses pembentukan dari sifat-sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kemudian yang terakhir yaitu 3.12 dan 3.12.4 mendeskripsikan proses pembentukan dari sifat-sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Kemudian indikator pencapaian KD 4.12 yaitu 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit, yaitu 4.12.1 merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya. Model pembelajaran yang cocok untuk materi cahaya yaitu materi pemantulan cahaya adalah salah satu materi yang cocok dengan model bakulikan karena materi tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mudah untuk dipraktekkan. Dengan model bakulikan, siswa lebih aktif. Keaktifan tersebut dapat ditunjukkan dalam kegiatan membaca, diskusi, melihat, dan melakukan. Kemudian, teori yang mendasari model pembelajaran bakulikan adalah teori belajar konstruktivisme. Menurut Triani tahun 2004, belajar adalah lebih dari sekadar mengingat, tetapi harus dapat memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sedangkan tugas guru adalah sebagai motivator dan fasilitator. Selanjutnya, bakulikan ini sesuai jika diberikan kepada siswa sekolah menengah untuk pelajaran IPA dalam materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dipraktekkan dengan asumsi bahwa belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu analisis presentase. Pada aspek afektif, diatur pada KI 3 dan KI 4, di mana presentase dalam
pencapaiannya sangat penting dan memiliki persentase yang besar. Kemudian pada aspek kognitif memiliki persentase sebanyak 60% jika dilihat dari indikator pencapaian KD 3.12 atau pengetahuan. Kemudian aspek psikomotorik memiliki persentase sebanyak 40% ditentukan dari indikator pencapaian KD 4.12 atau keterampilan. Yang selanjutnya yaitu analisis materi pokok pembelajaran, yaitu komponennya materi pokok pembelajaran. Aspek yang dianalisis yaitu yang pertama, sesuai tingkat perkembangan mental peserta didik. Dengan deskripsi, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, materi terkait dengan lingkungan dalam kehidupan nyata dengan deskripsi mengamati langit dan fenomena pelangi. Kemudian yang ketiga, materi sesuai alokasi waktu dengan deskripsi 6 kali 40 menit. Kemudian materi disusun dari mudah ke yang sukar. Yang selanjutnya yaitu analisis kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melibatkan kegiatan berpikir tingkat tinggi dengan deskripsi merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya. Kemudian, yang kedua, mendorong siswa berinteraksi. Yang ketiga, mendorong kegiatan bergerak secara fisik. Dengan deskripsi, secara berkelompok, peserta didik melakukan kegiatan percobaan. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, menggunakan media yang relevan dan menarik. Dengan deskripsi papan tulis, komputer, LCD. Kemudian yang keenam, menggunakan pola kegiatan siswa bervariasi, berpasangan, berkelompok, dan klasikal. Dengan deskripsi, secara berkelompok, peserta didik melakukan kegiatan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Kemudian analisis alokasi waktu. Alokasi yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar yang ditentukan. Kemudian, alokasi waktu sesuai dengan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dan jumlah efektif minggu efektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis materi pembelajaran. Ada 7 poin, yaitu cahaya, sifat-sifat cahaya. Yang ketiga adalah pemantulan cahaya, yang keempat hukum pemantulan cahaya, yang kelima cermin datar, yang keenam cermin cekung, dan yang ketujuh cermin cembung. Cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik, gelombang yang merambat tanpa medium. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari benda itu sendiri dan cahaya yang memancar dari benda akibat benda memantul cahaya pada permukaan benda dari sumber cahaya. Berdasarkan tidak dapatnya memancarkan cahaya, benda dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber cahaya dan benda gelap. Adalah sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Keenam, cahaya dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, cahaya dapat mengalami difraksi. Dan yang kedelapan adalah cahaya dapat mengalami polarisasi. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya. Di sini terdapat dua pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur merupakan pemantulan yang terjadi oleh permukaan yang rata. Dan yang kedua adalah pemantulan baur, merupakan pemantulan yang terjadi oleh permukaan yang tidak teratur. Hukum pemantulan cahaya di sini ada dua. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang pantul. Yang kedua, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya yaitu cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan tidak lengkung. Cermin datar akan menghasilkan jarak bayangan dengan benda sama begitu pula dengan tinggi yang dihasilkan. Tinggi bayangan akan sama dengan tinggi benda. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke dalam. Sendok merupakan contoh benda yang permukaannya cekung.
Sifat cermin cekung yaitu bila berkas sinar sejajar sumbu utama dijatuhkan ke sebuah cermin cekung, maka sinar pantulnya akan mengumpul atau konvergen. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung keluar. Contoh cermin cembung adalah kaca spion. Sifat cermin cembung bila berkas sinar sejajar sumbu utama dijatuhkan pada cermin cembung, maka berkas sinar akan saling dipantulkan, menyebar, atau divergen, seolah-olah berasal dari titik fokus.